Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkontribusi secara aktif di dalam proses review, kritisasi, pembuatan, pelaksanaan, peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Salah satunya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengawal proses pembuatan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja melalui kajian-kajian ilmiah akademis sehingga memperoleh pertanggungjawaban secara objektif, fair, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, putusan tersebut menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menghadirkan talk show wawancara terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Maria Sumarjono, SH MCL MPA, beserta Dr. Zainal Arifin Mokhtar, SH LLM. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan pelaksanaan Perpres nomor 113 tahun 2021. Pengundangan Perpres ini tetap menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Untuk memperoleh kejelasan area cakupan, orientasi, dan reaktualisasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pada kesempatan kali ini, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mempersembahkan talk show akademis yang akan dipandu oleh Saudara Dr. Maharum Kusuma Pratiwi untuk menggali lebih dalam terkait dengan pro dan kontra dan mendudukkan kembali kejelasan dari Perpres nomor 113 tahun 2021. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Maria Sumarjono, SH MCL MPA, dan juga Dr. Zainal Arifin Mokhtar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengaturkan terima kasih dan mohon pencerahannya terkait dengan isu atau tema ini. Kepada yang terhormat Dr. Maharum Kusuma Pratiwi, kami mohon untuk dapat memandu proses wawancara ini dengan sejelas-jelasnya dan juga sebaik-baiknya untuk memperoleh kejelasan terkait dengan Perpres ini. Terima kasih, selamat mengikuti. Di penghujung tahun 2021, publik dikejutkan dengan maraknya pemberitaan mengenai resmi dibentuknya Bank Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021. Kementerian ATR BPN pada rilis yang dikeluarkan di tanggal 30 Desember 2021 menyatakan Perpres Bank Tanah mengenai struktur dan penyelenggaraannya telah diberi nomor dengan nomor 113, di mana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dua turunan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 64 yang sudah dikeluarkan 6 bulan lalu mengenai bentuk badan dan juga lahirnya Bank Tanah. Lalu Perpres mengenai struktur dan penyelenggaraan yang mengatur kewenangan pengurus dari Bank Tanah. Menariknya, meskipun dikatakan sudah diundangkan dengan nomor 113 tahun 2021 hingga bulan Januari 2022, Peraturan Presiden dimaksud tidak tersedia di laman resmi pemerintah maupun tidak dapat diakses melalui mekanisme pencarian online publik, semisal Google Search. Adanya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 ini memberi tanda tanya besar terhadap komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK Nomor 91 garing PUU 18 garing 2020. Jikapun diasumsikan bahwa Perpres 113 dibuat sebelum putusan MK, agaknya tidak mungkin karena Perpres sebelumnya Nomor 112 tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 yang jauh setelah putusan MK dibacakan pada tanggal 25 November 2021. Artinya, Perpres nomor 113 tahun 2021 pastilah ditetapkan setelah putusan MK yang dikirimkan juga kepada pemerintah
Padahal Amar ke-7 putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Salam dan selamat datang di acara diskusi mengenai Perpres 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Acara ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bersama saya, Arum, pada hari ini telah hadir dua pakar hukum dari Fakultas Hukum UGM. Yang pertama, Profesor Dr. Maria Sumarjono, SH, MCL, MPA, sebagai pakar hukum agraria, dan Dr. Zainal Arifin Mokhtar, SH, LLM, sebagai pakar hukum tata negara, keduanya dari Fakultas Hukum UGM. Keduanya akan membahas mengenai kontroversi dari Perpres 113 tahun 2021 ini, dan saya akan memandu perbincangan, tetapi sebelum nanti kita berbincang lebih lanjut, saya ingin Prof. Maria dan Mas Uceng, saya biasa memanggilnya, untuk memberi pemaparan singkat terlebih dahulu, masing-masing mungkin 10-15 menit, untuk kemudian nanti kita lanjutkan dengan yang lebih santai tanya jawab. Jadi untuk pertama saya serahkan kepada Prof. Maria untuk memberi pemaparan. Silahkan, Prof. Terima kasih Mbak Arum. Selamat siang semuanya. Jadi benar kata Pak Arum sebagai pembuka ya. Perpres 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah itu terbitnya cukup mengejutkan karena tidak dari laman resmi tetapi dari statement para pejabat yang langsung mengatakan bahwa Bank Tanah sudah dapat dibentuk, pejabat-pejabat yang memang berasal dari instansi yang bersangkutan, ATR BPN, sudah disebut nama-namanya, lalu bersyukur pasti karena sudah ditandatangani oleh Presiden, judulnya ada, tetapi tidak disebutkan kapan disahkan. Jadi itu kemudian menimbulkan tanda tanya karena berita itu mulai ramai itu tanggal 30 Desember, penutup tahun 2021. Orang lalu berpikir, kenapa tidak bisa diakses? Biasanya semua itu serba transparan ya, sebagai akuntabilitas, maka publik harusnya dapat mengakses. Jadi orang malah justru curiga, kenapa ada judul tetapi tidak ada tahun terbitnya. Nah, orang lalu terpikir seperti memaksakan bahwa ini harus perpresnya. Kenapa? Karena perpres itu sebenarnya kunci bagi semua rekan-rekan ya yang belum paham ya. Kenapa kunci? Badan Bank Tanah itu tidak mungkin dibentuk. Lembaga itu tidak akan dibentuk jika tidak ada perpres. Jadi perpres itu memang kunci pembuka. Nah, yang menjadi masalah lagi, sebetulnya pembentukan Badan Bank Tanah itu sudah ada targetnya. Di dalam RPJMN ya 2015-2019 dilanjutkan 2020-2024, kemudian ada satu Perpres 86/2020 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021, itu sasarannya sudah ada. Badan Bank Tanah tahun 2020 harus sudah terbentuk satu. Kemudian lanjutannya 2022. Lalu sasaran ketiga kalau itu belum, lalu ada 2024. Jadi pemerintah ya merasa bahwa ini harus dibentuk. UU-CK pasal 125-135 Undang-Undang Cipta Kerja itu memuat tentang Bank Tanah. Kemudian pada tanggal 29 April 2021 baru terbit PP 64 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang itu terlambat dibandingkan dengan PP-PP terkait pertanahan ya, yang lainnya itu terbit Februari. Ini karena mungkin agak dia dalam golong alot gitu, baru 29 April terbit. Nah, di dalam PP 64 2021 tentang Badan Bank Tanah itu memang ada beberapa pasal yang memerintahkan harus ada perpres. Ya, di pasal 26
mengenai tarif pelayanan harus diatur dalam Perpres. Pasal 32 tugas dan tata cara penetapan komite ya itu harus Perpres. Pasal 33 mengenai Dewan Pengawas ya dari Badan Bank Tanah itu harus ada bagaimana pemilihannya, penetapannya, pengangkatannya, tugas pemenang sudah dirinci di dalam PP, tapi itu harus dalam Perpres. Pasal 34 hal yang sama mengatur tentang badan pelaksana. Jadi struktur itu tergambarkan, tetapi apa, siapa, tanggung jawab dan sebagainya itu nanti harus diatur di dalam Perpres. Lalu juga penyelenggaraan bank tanah itu ada dipesankan ya di dalam PP 64 pada pasal 44 tentang pelaksanaan pinjaman dan pasal 48 tentang tata cara penyusunan laporan tahunan, lalu mengenai pertanggungjawaban Badan Pengawas dan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Jadi sebetulnya apa yang harus disembunyikan dari Perpres itu? Perpres itu sudah jelas yang menerjemahkan pasal-pasal di dalam PP. Apa yang harus dilakukan, yang harus diterjemahkan, dirumuskan dalam Perpres itu semua ada di dalam PP. Tetapi harus diterbitkan karena tanpa PP badan itu tidak akan terbentuk. Nah, sebetulnya jika keadaan itu normal tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah besar ketika mungkin sudah dirancang lama, Perpres itu terbit pada bulan Desember, saya tidak sebutkan tanggalnya, ya tapi kurang dari 5 jari, tanggal 30, pasti itu. Ini karena apa? Karena melanggar dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 7. Nah, karena itu pertanyaannya pasti di kalangan pemerintah itu banyak orang-orang yang paham untuk tidak hanya membaca, memahami amar secara komprehensif. Tapi kenapa juga dipaksakan dalam tanda petik? Ya karena itu kunci. Kalau tanpa itu Badan Bank Tanah yang sudah digaung-gaungkan, sudah ditargetkan ya, melalui RPJMN, melalui RKT, RKP, ini harus jadi. Yang kemudian yang agak disesali adalah mengapa di dalam waktu 2 tahun ini tidak diperbaiki saja, ditunda dulu keberlakuan Bank Tanah karena sebetulnya masih bermasalah secara pengaturan. Secara gagasan, Bank Tanah itu bisa diterima karena tidak hanya di Indonesia, itu sudah lama. Bank Tanah itu kita hanya mengambil saja ya, embrionya sudah ada, yaitu di Jakarta ya, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung itu sebenarnya Bank Tanah itu. Rungkut di Surabaya itu embrio dari Bank Tanah. Jadi QAID itu oke karena dia itu bisa mengendalikan nilai harga tanah yang terus melambung tinggi, bisa juga mengarahkan untuk pengembangan pola pengembangan perkotaan dan sebagainya. Jadi memang QAID iya, tetapi pengaturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan di dalam PP itu kelemahannya banyak sekali, dan itu sudah disampaikan oleh kita di suatu webinar, sehingga harapannya sebetulnya adalah mengapa tidak kita ditunda dulu pembentukan lembaga, kita bicarakan lagi, karena universitas ya, fakultas terutama fakultas hukum itu tidak hanya mengkritisi. Kita itu kalau yang sudah bagus kita katakan sudah bagus, yang masih kurang kita sebutkan di mana letak kekurangannya dan bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Itu sebenarnya yang kita harapkan, karena kalau kita lihat dari pengaturan tentang bank tanah itu memang kelemahannya itu banyak sekali. Tidak jelas ini bank tanah ini apakah general land banking atau special land banking ya. Kalau special bukan, general itu ya oke, kalau itu kepentingan umum. Sebab di dalam RPJMN itu
semula itu hanya untuk kepentingan umum, pembangunan infrastruktur, tujuannya satu. Kemudian juga bentuknya adalah BLU, Badan Layanan Umum, di bawah Kementerian Agraria Tata Ruang. Nah, kok tiba-tiba di dalam undang-undangnya bisa menjadi badan hukum sui generis, kan? Dan itu dibuat tanpa naskah akademik. Bagaimana logika hukumnya, ya, ketika kemudian tujuan dari bank tanah itu menjadi bermacam-macam, ya, kepentingan umum, kepentingan sosial, konsolidasi tanah, pembangunan nasional, reforma agraria, semuanya itu bertumpang tindih satu sama lain. Padahal di dalam RPJMN itu disebutkan adalah untuk kepentingan umum. Satu bisa menjadi 6 dan itu saling tumpang tindih. Jadi itu sudah fokusnya. Kemudian juga bank tanah dikatakan ini untuk tujuannya ekonomi yang berkeadilan. Tidak satu pun di dalam rumusannya menerjemahkan apa yang namanya ekonomi berkeadilan. Padahal itu adalah apa ya? Itu filosofinya ada Dalam itu. di situ. Itu yang jadi permasalahan lagi adalah fungsinya. Fungsinya itu dari mengelola, ya, memperoleh, mengelola, kemudian memanfaatkan, kemudian mendistribusikan. Nah, ini tidak ada apa ya? Tidak ada evaluasinya, itu tidak ada perencanaan, tapi evaluasi itu tidak ada dalam tata kelola. Bagaimana mungkin tata kelola itu diawali dengan perencanaan? Tentu di ujungnya evaluasi itu tidak ada. Yang paling besar pengaturannya itu adalah mengenai fungsi pemanfaatan. Itu yang menjadi core business. Kenapa? Karena badan bank tanah itu bisa mempunyai aset, asetnya diberikan kedudukan sebagai hak pengelolaan, dan kemudian badan bank tanah bisa melakukan perjanjian yang kreatif, yang itu menghasilkan keuntungan dana, ya. Sedangkan katanya itu non profit. Banyak sekali hal-hal yang saling apa ya, bertentangan lah. Jadi non profit tetapi dia melakukan bisnis. Bahkan bisa menjadi core bisnis. Kapan untuk kepentingan umum itu tidak, sama sekali tidak kelihatan urutan prioritas apa yang harus dilakukan oleh bank tanah. Dari beberapa tahun itu dalam suatu seminar yang kami hadirkan juga deputi dari Menko, waktu itu beliau menerima bahwa itu memang masih banyak tantangan dan juga terbuka untuk menerima masukan yang menjadikan kita terkejut. Kok bagaimana mungkin pada tanggal 30 Desember tiba-tiba muncul Perpres yang bahkan menguatkan PP yang diakui sendiri oleh pemerintah bahwa itu masih ada kelemahan. Jadi saya kira itu dan yang sangat mengkhawatirkan yang nanti saya harap disampaikan oleh Mas Kuceng. Apa akibat dari kenaikan? Sudah ada 4 pejabat yang dia apa yang disebut ditutup. Dan itu saya merasa bagaimana bisa menuju, ya, bahwa misalnya di Dewan Pengawasnya itu ada, ya, Dewan Pengawas ditunjuk 1 orang dari dalam, ya. Itu padahal itu dipilih oleh Presiden atas usulan komite kanan. Komitenya saja, ya, komitenya memang Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Keuangan, Menteri PUPR. Tapi badannya belum ada, sudah bisa mundur. Itu dari masalah ketika dia ditunjuk. Kemudian juga dari badan pengawas itu sudah ada dan sebagainya. Perpresnya saja bermasalah. Menunjuk itu juga bermasalah tentunya, ya. Tapi kalau nanti masih melakukan perbuatan hukum, ini kalau mahasiswa masih awal saja tidak tahu perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Bagaimana bisa mempunyai akibat hukum kalau tidak ada landasan hukumnya?
Kalau legalitas dari Perpres ini dipertanyakan, apa jadinya ketika dipaksakan ada struktur itu? Ini yang nanti jadi porsi dari saya ya. Kenekatan ini kalau berlanjut Perpres bertentangan dengan amal, maka sudah jelas tidak boleh. Ya undang-undangnya sendiri kan lahir dari kenekatan. Ya, itu anak nekat, anaknya ya anak ya bapaknya nekat, Anaknya ikut nekat. lalu semakin nekat lagi, sudah biasa saja kan masyarakat nggak ngerti isinya, padahal masyarakat ngerti. Dari struktur PP yang memerintahkan itu kita tahu pasti isinya AD, bagaimana memilih jabatan dan sebagainya. Kalau sampai diam-diam nanti ada yang namanya badan tanah, pertanyaannya adalah legalitasnya. Kalau dia mau melakukan perbuatan hukum, apa pihak lain terkait, apa pihak lain itu mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang disepakati dengan badan tanah. Saya kira kan karena legalitasnya juga tidak ada. Saya kira itu baru nanti bisa dilanjutkan, karena kita ingin mendengar dari Mas Ceng. Gimana sih kalau modal amal? Terima kasih Prof. Maria. Wah, Mas Uceng langsung ditodong nih. Tapi benar ya Mas, bahwa ini terbitnya pasca putusan MK. Jadi gimana Mas Uceng melihatnya? MK itu coba ingat 25 November. November. Aha. Jadi memang menarik ya sebenarnya. Kalau yang pertama barangkali kita harus baca baik-baik putusan MK itu. Karena menurut saya ada yang mencoba membacanya secara keliru dengan tidak membaca secara utuh. Karena kalau kita baca putusan MK itu ya, paling mungkin itu kan cuma ada dua tafsiran paling mungkin membaca putusan MK. Yang pertama itu kan membaca putusan MK itu nggak bisa dibaca satu-satu bunyi amannya saja kan. Harus dibaca, kalau istilahnya itu bukan dibaca sekedar amannya, tapi dibaca juga hasil disidennya. Bukan sekedar amar rasio disiden, bahkan seharusnya membaca juga beberapa hal dalam kaitan terbitannya untuk melihat kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah kalau dibaca itu kan ada dua menurut saya tafsiran yang paling mungkin dari putusan MK ini. Yang pertama dia mengatakan bahwa lahir dari konsep MK meniadakan secara bersyarat ya konstitusionalitasnya, tapi kemudian dia dikunci di pasal di nomor 7-nya yang mengatakan bahwa menunda semua kebijakan yang berkaitan dengan urgensi dan berkaitan dengan dampak luas. Nah kita balik ke undang-undang itu. Undang-undang itu sendiri pasal 4-nya mengatakan semua yang diatur di undang-undang ini memiliki dampak luas dan strategis. Jadi clear gitu. Ya, jadi kalau membaca itu yang pertama bayangan saya, tafsiran pertama pada putusan MK itu harusnya ya undang-undang ini dalam keadaan tidak berlaku gitu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Yang kedua, kalau kita baca putusan MK itu memang menarik karena MK membedakan antara daya berlaku dengan daya ikat. Ya kan, MK meniadakan, dia mengatakan ya undang-undangnya tidak memiliki daya ikat, tapi undang-undang ini masih berlaku. Nah, dugaan saya memang karena di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan daya berlaku. Karena di undang-undang itu hanya mengatakan MK menghilangkan daya ikat. Jadi dicabut kan, jadi suatu undang-undang dihilang, lalu kemudian daya ikat ini, daya berlaku itu memang ada perdebatan apakah itu milik positif legislature atau negatif legislature, apakah milik MK atau milik. Dugaan saya di poin yang kedua ini MK mengatakan bahwa ya saya meniadakan daya ikatnya, tidak ingin tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sekarang, tetapi sejak diucap. Tapi kalau berlaku, tapi keberlakuannya tidak memiliki daya ikat. Nah, kira-kira begitu. Jadi membacanya kan hanya bisa dua itu. Kalau paling baik kita mau membacanya, kalau ini istilah dan mau husnuzon dengan MK itu kira-kira
bacanya kira-kira begini, oke lah kalau itu dia masih berlaku, tapi khusus yang tidak urgent dan tidak Berdampak luas. luas. Padahal itu apa? Ya. Kan nggak jelas di wilayah mana, ya kan? Karena undang-undang sendiri mengatakan urgent Semuanya. dan berdampak luas. Nah makanya yang saya bingungkan ini kalau Maria dan ini kok tiba-tiba bisa lahir genre 3 yang ada, dan itu dibahasakan oleh pejabat-pejabat kita. Beberapa menteri pidato dengan gagah itu, Pak Presiden juga pidato gagah itu dengan mengatakan bahwa undang-undang tidak mengalami apa-apa. Iya. Jadi undang-undang ini tetap masih ada dan semua pasalnya masih berlaku. Nah itu yang menurut saya letak perbedaan antara cara pandang kita sebagai sekolah hukum dengan posisi pemerintah yang menganggap bahwa undang-undang ini keseluruhannya masih berlaku dan tidak mengalami apa-apa gitu. Nah itu barangkali tak satu yang kedua. Yang kedua, saya menganggap barangkali dia memikirkan bahwa setelah dia mengeluarkan PP 64, ya, yang itu PP 64 kan April 2021, mungkin penata-laksanaan Perpresnya sudah mulai dibuat, tetapi tiba-tiba putusan MK keluar juga. Perpresnya ini belum bisa. Nah yang saya khawatirkan kalau kemudian ada semacam logika backdated, jadi diberlakukan surut sekedar untuk memenuhi kualifikasi bahwa ini dibuat sebelum jadinya putusan MK. Sebenarnya kalau kita mau kalau kita mau agak positivistik membaca putusan MK atau membaca undang-undang cipta kerja itu sendiri, sebenarnya PP 64 sendiri melanggar. Karena dia dibuat melewati garis 3 bulan. Yang disahkan adalah undang-undang cipta kerja. Jadi seharusnya batasnya itu Februari. Yang lain memang terbit. Batasnya Februari. Nah, taruhlah kita bilang, kita anggap itu pelanggaran yang ya sudah minor. Bisa kita kesampingkan ya, walaupun bunyi undang-undang mengatakan harus selesai dalam 3 bulan setelah undang-undang. Taruhlah itu bisa kita kesampingkan, tapi menurut saya pelanggaran yang kedua ini tidak bisa dikesampingkan. Pelanggaran ketiga sudah ada bunyi putusan MK, ya PP 64 memang sudah ada, tapi Perpresnya kemudian keluar terbit 1 bulan setelah putusan MK. Sekurang-kurangnya 1 bulan, ini kan bahasa kita. Kita nggak tahu ya, dan jangan tiba-tiba pemerintah mengumumkan resmi bahwa dia itu di PP dikatakan sudah keluar 2 bulan. Tapi jika itu di PP itu kan menjadi standar. Masalahnya kita nggak tahu nih. Kita kan tidak punya dokumen. Masalahnya kan Publik tidak tahu itu. Tidak tahu, tetapi ada yang harusnya bisa dilacak. Ada yang tahu dan bisa bertaruh. Nah, bahwa itu kurang dari 5 jari. Lebih dari putusan MK. Ya, dari tanggal 30. Jadi kalau kita lihat Perpres 113 ini, dan pelanggarannya itu bukan lagi pelanggaran terhadap konsep legalitasnya, ya, tetapi juga pelanggaran dari segi asas-asas penyusunan peraturan undang-undangan. Wow, bisa diuji formil lagi, Mas Dek. Dan itu harusnya dia bagaimana maknanya? Iya. Karena dia melanggar asas, misalnya asas ya jelas ketertutupan. Iya, betul. Buka kok. Kenapa dia harus dicantumkan dalam berita negara kalau dalam peraturan undang-undang atau undang-undang di lembaga negara, ya, itu kan memenuhi asas penting dalam pembentukan peraturan bahwa orang dianggap tahu hukum, dan karenanya pengundangan itu adalah penanda bahwa sebenarnya ini adalah prinsip keterbukaan dan membuat konsep orang dianggap tahu hukum itu menjadi benar diterapkan dalam dunia hukum. Yang menjadi masalah adalah mengapa diumumkan ya rilis ATR ada nomor ada, tetapi kemudian tidak bisa diakses. Orang masih mencari, dan jangan di Indonesia itu tidak ada yang lazim. Pasti ada. Saya mau nanya Pak Malik, sebenarnya kalau dalam prediksi Pak Malik, berarti sebenarnya apa makna disembunyikannya itu?
Apa sebenarnya yang disembunyikan? Kemudian Jadi itu yang mengagetkan mungkin kemudian ada setelah ya para pemerhati itu semua menanyakan pada pihak-pihak yang berwenang, mana perpresnya? Boleh berbagi enggak? Saling berkelit. Belum, masih diurus. Padahal kita ada lain sumber yang sudah ada. Tapi sebelumnya kementerian membuat rilis bahwa dengan PD-nya bilang ini ada perpres baru nomor sekian. Iya. Tapi setelah itu para pejabat semua berkelit. Yang biasanya itu sangat senang untuk share, ya, sulit. Lah semakin sulit share, semakin kita menjadi detektif toh. Nah, padahal itu sudah ada di tangan masing-masing. Tapi ya ada barangkali harus GTM lah. saya sih menduga ya, jadi memang dari awal ya, kalau kita lihat undang-undang cipta kerja sendiri dibuat dengan bawa Amis. Undang-undangnya pun sudah. Dan siapa yang mengatakan itu? Bukan sekedar kita, taruhlah bahwa kita dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat ya. Apapun yang disampaikan kita tidak punya kekuatan mengikat. Tapi putusan MK itu menjadi bahwa ada pelanggaran partisipasi, ada pelanggaran formil terhadap undang-undang 11, ada kemudian bahkan ada perubahan-perubahan yang terjadi pasca undang-undang sudah ditetapkan oleh MK. Dan undang-undang yang dibuat secara ini, saya khawatir yang istilah variasi bapaknya dalam tanda kutip, orang tuanya dibuat nekat, anak-anaknya kemudian melakukan kenekatan utama. Karena karakternya lebih jelek dari karakter orang. Karakter PP sendiri kan sudah melanggar sebenarnya ya, walaupun saya mengatakan ya ada perdebatan agak melanggar tidaknya, betul. Tetapi kalau kita lihat perpresnya, ini pelanggarannya double. Tapi saya ingin nambah, kalau pun ya dari pemerintah itu masih bersikukuh, nggak apa-apa, nggak ada satupun dalam amal itu yang pasal-pasal tertentu, ya nggak masalah juga, artinya membaca secara lahir tekstual, tekstual. Tapi kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi itu menolak uji materi pasca putusan formil. Objeknya sudah tidak ada, kan berarti sudah ini logika pemerintah. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Saya nggak tahu ya dari mana lahirnya keajaiban cara pandang pemerintah itu. Padahal saya yakin lah mereka paham. Ya, yang paham bahwa kenapa dibedakan daya pelaku daya juga, kenapa kemudian bunyi amar pasal 7 amar 7 itu sebenarnya membuat ini menjadi kunci. Tapi ya nekat dijalankan itu ya. Ini yang saya ingin tanya Prof. Maria, sebetulnya substansial itu kenapa urgensinya harus segera disahkan ya? Itu tadi Mbak, karena di dalam nggak bisa nunggu 2 tahun gitu. Sudah dapat suntikan dana 1 triliun. Harusnya dananya 2,5 triliun. Diturunkan 1 triliun. Dilihat aja pernyataan-pernyataan. Iya. Kita sudah siap. Paling lambat tahun 2022 awal sudah ada lembaga itu. Karena ini dananya sudah siap. Jadi ini bingungan juga nih. Ini dana ada, gimana nih kalau ditargetkan udah mundur terus kok? Udahlah, terbitkan. Mungkin dengan doa-doa yang amat kuat, mudah-mudahan ternyata doa yang kurang baik tidak dikabulkan. Saya kira finansialnya di situ aja ya. Tapi yang membingungkan nanti ya, kalau kita bicara soal apakah perpres ini bisa diuji lagi ke Mahkamah Agung. Menurut saya ada semacam kebingungan nanti. Satu, karena putusan MK itu sebenarnya, ya kalau kita lihat kan ada banyak putusan MK, itu kan meniadakan formilnya, dan sebenarnya logikanya menghilangkan materinya, logikanya ya. Dan tidak langsung ya. Iya, kemudian MK menolak permohonan materi. Betul. Nah, kalau kemudian uji formil ini dibawa ke MK, nah belum tentu MK punya logika yang sama ya karena MK dasar pemikirannya barangkali tidak
melihat pada sisi konstitusionalitas. Ya, legalitas saja. Bisa jadi alatnya adalah legalitas. Ya. Parameternya adalah PP-nya. Ya. Parameternya di situ karena PP-nya sudah ada. Itu yang menurut saya nanti. Jadi kayak semacam akan kalau Mahkamah Agung melanjutkan kebiasaan karena Mahkamah Agung itu sering ya putusan MK apa dia ngomong sendiri itu terjadi dalam banyak misalnya dalam kasus KPU dalam kasus beberapa undang-undang yang berkaitan undang-undang putusan MK sudah keluar Mahkamah Agung punya logikanya sendiri. Kalau MK melanjutkan logika seperti ini maka menurut saya akan menciptakan peraturan zombie. Ada peraturan zombie di mana undang-undangnya sudah dibuat, dia tidak punya keterkaitan ya, dengan undang-undang ada perpres. Tapi PP-nya perpres. Mas Uceng, tak lanjutkan. Tadi kan amar putusan MK bilang yang di hold undang-undangnya, dia tidak bilang PP-nya. Nah ini perpres kan melaksanakan PP, bisa nggak logika itu diterima? Sebenarnya kalau kita baca putusan MK itu input di dalamnya. Kalau PP yang terlanjur keluar, menurut saya MK tidak membatalkan substansinya, tapi MK membuktikan pelaksanaannya harus di hold. Jadi karena MK merasa tidak punya kewenangan yuridis ya, punya kewenangan konstitusional untuk membatalkan PP. Makanya kenapa di amar 7 itu saya menerjemahkan bahwa PP dan aturan yang sudah terlanjur keluar itu tidak dibatalkan oleh MK, tidak dihilangkan daya ikatnya, tapi disuruh berhenti jalankan, jangan jalankan. Ya, jadi ini semacam meminta kerelaan pemerintah untuk taat terhadap hukum yang hold dulu dan jangan terbitkan yang baru. Termasuk itu. Tapi ada instruksi Mendagri, ada surat sosialisasi Satgas. Gimana Prof Maria dan Mas Uceng melihat itu? Mendagri itu tingkatnya di mana? Instruksi lagi ya Prof ya, bukan peraturan atau apa. Dari Satgas. Surat. Itu Satgas surat juga boleh, mau itu juga boleh kan. Betul. Tapi itu sebetulnya bagi saya itu apa ya? Kurang pikir. Dengan begitu cepatnya dari tanggal 25 reaktif ya Prof. Terbit putusan. 29 cepat, lalu oleh Satgas dibuatkan juga ringkasan untuk pidato presiden di sana. Jadi presiden itu kan bukan pemikiran beliau sendiri. Jadi please, karena itu yang kita sayang. Presiden menandatangani Perpres 113. Ini nama besar di bawah presiden dari kota. Tapi ya namanya presiden. Tetapi para penasihatnya ini loh, betul. Mengapa tidak memberikan hal-hal yang benar, ya, walaupun mungkin baik ya, kepada presiden untuk tidak melakukan blunder. Karena kalau kita lihat yang dari Satgas itu ada juga di bawahnya rincian untuk yang disampaikan kepada presiden. Jadi kemudian saya menyangka ini bukan ide besar presiden. Ini dari tim sekitar, dari tim apapun ya seperti ini. Barangkali presidennya gimana ini? Oh, nggak apa-apa. Ya, show must go on. Ya sudah, show must go on. Jadi mungkin ada yang menyamakan berpikir saya berasumsi saja. Jadi bukan. Mas Uceng tadi menarik, Prof Maria sebutkan sudah ada dana sekian, sudah ditunjuk orang. Tadi Mas Uceng mengatakan untuk gimana ya kalau kita menguji ke MA, saya kepikiran yang lain, bisa nggak kita ke petun aja, karena ini kebijakan. Saya mau bilang dua hal. Yang pertama, kalau kita inilah ya, ini saran nih, pemerintah tidak memaksakan pelanggaran hukum makin lanjut dengan buat aturan hukum yang juga makin lanjut. Saya sebenarnya kalau memang presiden menganggap ini penting sekali, ya, ini memang harus dijalankan. MK kan tidak pernah membahas substansi. Maka menurut saya bisa aja presiden keluar perpu misalnya ya, mengatur khusus soal berkaitan dengan pertanahan. Jadi bukan perpu cipta kerja. Iya. Bukan perpu bagian cipta kerja.
tapi dia keluarkan misalnya perpu khusus soal itu sehingga kita bisa bicara soal legalitasnya untuk mengeluarkan PP dan Perpres masih ada. Jadi kalau mau, maksudnya begini, kalau mau melanggar, mbok ya rasional dan lebih konstitusional dikit lah. Walaupun backdate juga karena udah ada PP sama Perpresnya nih. Persis, maksud saya tetap saja bisa kan, atau kan dari berlaku mendayanya Iya. bisa dibuat secara Mundur. undang-undang bisa mengatur kan. Maksud saya kalau mau melanggar, mau ya agak pintar dikit gitu. Kalau mau mengkreasikan pelanggaran undang-undang itu, mau saya kan agak pintar dikit gitu. Maksudnya ya keluarkan perpunya gitu, atau atur tentang ke bawah, jadi kemudian bisa jadi rapi gitu. Walaupun tentu akan ada perdebatan, saya tetap pasti akan menolak perpunya, tapi menurut saya mau yang lebih pintar dikit gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari jenis pelanggaran ini itu bisa serius karena kalau kita lihat Undang-Undang 30 2014 ya salah satu perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan sewenang-wenang itu adalah tidak menaati putusan pengadilan untuk perbuatan hukum. Itu perintah buat semua pejabat publik. Jadi kalau dia menjalankan tidak menaati sebuah putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu masuk perbuatan melawan hukum. Dan putusan MK final and binding. Dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Namanya putusan MK itu yang baik, yang apa itu kan legal and binding itu dan tuduhan itu jadi serius. Ya. Karena itu kan orang-orang. Jadi makanya bentuknya bisa banyak memang. Wow. Perbuatannya bisa dianggap sebagai perbuatan sembarangan. Itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran administratif tentunya kategorinya. Tetapi bentuk pengeluaran itu sendiri itu bisa masuk dalam ranah keagamaan karena itu bentuknya adalah peraturan presiden. Nah, yang saya khawatirkan memang adalah MA-nya sendiri. Ini yang sebenarnya apa yang kita minta waktu-waktu MA-nya. Saya ingat tulisannya Saldi Isra dulu, yang mengatakan Mahkamah Agung itu bukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Ajaib. MA itu sebenarnya Mahkamah Ajaib. Ini tulisan Saldi Isra yang lama ya. Tapi maksud saya tulisan itu jangan-jangan memang bisa jadi menggambarkan pola yang sama karena seringkali Mahkamah Agung itu berbeda dari logika yang putusan MK sehingga bisa jadi logikanya berbeda. Nah saya khawatirkan kalau logika dijalankan seperti itu kesinambungan, keserasian, keharmonisan perundang-undangan kita akan menjadi hilang. Jadi sebetulnya yang lebih prihatin lagi ya, dari apa yang dipertontonkan itu adalah bagaimana kita mengharapkan masyarakat biasa itu harus taat hukum. Saya khawatirkan. Ketika pemerintah sendiri itu tidak taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak, tapi semua rakyat Indonesia, termasuk pemerintah. Oh, ya kami ini kenapa kami disuruh patuh? Padahal pemerintah sendiri nggak patuh. Itu yang jadi repot bagi saya. Karena kita itu masih paternalistik, contoh apa yang di atas. Kalau di atas itu seperti itu, bagaimana pengharap yang di bawah satu itu saya apa ya? Pendidikan itu prihatin. Pertontonan yang seperti ini, bulan sangat nakal. Ini tidak usah dokter lah. Kalau baca amar itu sudah baca sudah pasti tahu ya. Paling gampang dipahami itu memang amar itu. Kalau tidak ingin mengaitkan dengan amal yang lainnya juga tidak apa-apa. Sangat jelas apa. Seperti itu dilanggar dan kemudian disembunyikan. Nah itu yang semakin orang berpikir ini ada sesuatu yang beres gitu ya. Itu sebetulnya tontonan dalam tanda petik yang sangat menyedihkan. Juga terhadap dunia internasional, saya khawatir itu. Bagaimana suatu pemerintah yang tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dari suatu negara memperoleh trust, kepercayaan dari dunia luar. Dunia luar itu kan menilai sejauh mana negara ini taat hukum. Ini apa ya? Business environment itu antara lain juga legal environment. Salah satu yang jadi mungkin karena nilai setitik susah rusak cucu sebelah itu seperti ini. Kesalahan kecil-kecil melanggar putusan MK, tetapi kita tidak mengira apa yang ada di dalam
ruang pikir negara-negara yang seharusnya akan tertarik, tapi kemudian lah kalau dia sendiri melanggar putusan MK, apa jadinya kita melebarkan sayap bisnis di situ? Bisa saja hari ini ada peraturan seperti ini, besok pagi sudah ubah lagi. Nah itu trust, Mbak. Padahal katanya semangat UCK untuk investasi itu tadi, Prof. Jadi pertama trust itu bagi saya nomor satu. Orang bisnis itu trust. Ya, jangan-jangan memang benar juga kita bahwa dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang diharapkan bukan investasi yang bersih. Iya. Investasi itu kan biasanya syarat investasi yang bersih, yang baik, yang bersih. Jangan-jangan memang ya pokoknya Masuk ya. mau bersih tidak bersih, mau halal tidak halal, setengah halal itu soal lain gitu. Jangan-jangan konsepnya begitu. Oke, Mas Uceng tadi menarik karena Mas Uceng juga mengatakan MK dan MA bisa jadi punya logika yang beda. Tapi apakah bisa kita bilang bahwa putusan MK itu harus menjadi sumber hukumnya di MA? Sebenarnya memang terjadi gini ya. Ini kalau kita bicara soal Kalau mau UJR nih. Oke. Kalau kita akademik memang kita pasti akan ada perdebatan apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati oleh Mahkamah Agung. Ya. Kan memang dua hal yang berbeda ya. Ini akibat kita memaksakan memisahkan dua puncak Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Haruslah kita akui itu. Gara-gara kita pisahkan, dua-dua punya mandat konstitusional, dua-duanya bisa nyomong gitu, bisa mengatakan ya putusanmu tidak mengikat dosa ya, saya tidak mengikat dosa. Wow. Satu sisi. Ya memang karena kesalahan rancang undang kita dan memaksa memisahkan tanpa mengatur kolaborasinya dengan baik. Tapi konsep yang kedua kalau kita bicara soal harmonisasi, ya kita bicara soal peraturan undang-undangan yang baik, kita bicara soal sumber hukum, putusan sebagai salah satu sumber hukum. Saya rasa seharusnya putusan yang baik harus ditaati kok. Jangan sampai pakai logika berbeda dengan mengatakan urusan konstitusionalitas, urusan ada soal legalitas itu. Dan itu bahayanya sebenarnya dari model kita. Nah, itu yang saya ingatkan. Kenapa saya ingatkan? Karena saya khawatir itu dilanjutkan sehingga kemudian alih-alih kita menyelesaikan problem. Ya dari pas perpres zombie, saya mengatakan perpres zombie sekarang ya, perpres yang ada nyawanya, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada aslinya gitu, ada bentuknya tapi nggak ada nyawanya. Saya khawatirkan jadi saya membayangkan kalau kita cari jalan keluar, saya membayangkan mulai yang yuridis sama ekstra yuridis barangkali jalan keluar. Yang pertama, saya bayangkan bahwa MK sesekali mengingatkan. Saya ingat dulu di zaman Pak Jumlia Sidik itu terlepas dari perdebatannya ya, ada yang mengatakan MK nggak boleh dong, MK keluar dari koridornya kalau kemudian. Tapi di zaman Pak Jumlia itu dia kan mengatakan pemerintah. Ketika MK memutus beberapa kali soal undang-undang APBN, ya, dan pemerintah melanggar terus putusan MK itu, sehingga saya ingat loh bahwa kami sedang memutus itu. Saya ada baiknya MK melakukan itu, karena nggak bisa juga kita biarkan pemerintah melakukan pelanggaran. Yang kedua, saya sih menganggap pemerintah yang lebih sadar, lebih paham lah bahwa ini pelanggaran. Dan kalau dia mau cerdas dikit menurut saya, ya bikin aturannya gitu, supaya makin jelas ya, makin jelas. Setidaknya jelas lah. Secara konstruksi, walaupun secara substansi, secara model berkali bisa tidaknya, atau pasal tidaknya. Harusnya pemerintah sadar bahwa ini adalah dalam bentuk pelanggaran. Dan yang ketiga, tadi bayangkan Mahkamah Agung. Makanya kenapa saya ingatkan berkali-kali. Tentu dia bisa mengatakan dia punya logika konstitusional, wewenang konstitusional yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan dibiasakan, nggak boleh. Saya ingat dulu putusan MK bahkan dilanggar juga sama Mahkamah Agung, sudah dihilangkan hukumannya dalam putusan MK, tapi Mahkamah Agung memutus menggunakan pasal yang sudah dibatalkan, sudah ditarik oleh MK. Begitu juga dalam kasus undang-undang
di dalam peraturan KPU soal larangan antar koruptor itu kan beda-beda semua logika Mahkamah Agung dengan logika Mahkamah Konstitusi. Bayangan saya jangan dilanjutkan, Pak. Ya, kita tahu bahwa secara konstruksi relasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga kita bangun secara tidak rapi. Tapi pada saat yang sama jangan dilanggengkan, betul. Kebingungan itu karena yang paling ribet nanti adalah kita. Kenapa kalau pemerintah boleh melanggar bahkan diamini oleh berbagai lembaga, sedangkan kita tidak boleh melanggar. Begitu melanggar langsung hukumannya pidana, administratif dan lain. Jadi memang pemerintah itu tegaknya ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu melupakan tugasnya sebagai ya dia yang harus menjadi panutan kita semua gitu. Ya. Jadi karena Undang-Undang Cipta Kerja itu begitu sangat diharapkan itu all out mau miring ke sana ke sini itu secara tidak sadar lalu rakyat itu mesti bagaimana. Jadi ya saya harap tadi dengan MK, MA dan sebagainya itu kan kita itu satu kok. NKRI itu untuk siapa sih? Kembali aja ke konstitusi kita dari rakyat untuk rakyat. Nggak ada yang ngomong dari rakyat untuk pemerintah itu nggak. Dari rakyat. Atau dari rakyat untuk oligarki. Lebih lagi. Nggak ada. Ya. Jadi jelasnya itu sekarang kembali aja mau jadi penguasa mau apapun itu untuk siapa. Itu saja kalau itu disadari, lalu ya jadilah contoh yang baik. Karena maka itu ketika MA itu beraprobat sendiri dengan pertimbangan apa, itu juga akan menjadi contoh bagi masyarakat. Jika saya disalahkan oleh satu institusi, saya akan mencari pembenarannya di institusi lain. Jadi tidak ada yang namanya trust kepada satu lembaga. Ya, kalau lembaga ini tidak menuruti permintaan saya, ya saya cari ke lembaga lain. Lembaga lain bisa menuruti pembenaran. Jadi bukan kebenaran yang dicari. Pembenaran. Kita kan nggak mau jadi disebut negara pembenaran dan nggak mau. Ya itu yang dari Mas Uceng tadi pesan kata kita masih banyak yang harus dibenahi. Tapi kalau saya boleh minta statement dari pakar hukum UGM nih, Mas Uceng dan nanti Prof Maria juga, sebetulnya status hukumnya kalau Prof Maria dan Mas Uceng melihat Perpres ini tuh apa? Sah secara hukum, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan? Saya membayangkan ya, karena dibuat secara tidak punya kewenangan. Ya, dan itu kewenangannya berbasis pada timing waktu. Ya. Karena waktunya sudah hilang. Sudah lewat. Maka seharusnya undang-undang ini dapat batal. Bukan sekedar jadi bukan dapat dibatalkan. Nah, cuma memang untuk mengumumkan batalnya itu kan memang butuh tindakan penegasan. Kalau kita bicara soal dalam konsep peraturan undang-undangan, ada juga ada yang judicial review, ada self review. Menurut saya harusnya pemerintah yang sadar pertama kali mengatakan kami sudah melanggar, karena kami batalkan dan cabut sendiri PP ini, Perpres ini, karena kami melakukan kesalahan, kami jauhi gitu. Kalau tidak, maka harusnya pernyataan batal demi hukum itu jatuhnya pengadilan. MA berarti ya. Mahkamah Agung. Wow. Mahkamah Agung ya. Harus tidak mungkin kan syarat negara hukum kalau kita membuat sesuatu harus ada kewenangan. Ya. Harus ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya. Dan itu harus ada timing. Dasar hukum bukan hanya sekedar diukur dari dasar tapi juga dari secara. Iya. Ada dasar hukumnya, ada cara waktunya, betul. Waktu pelaksanaan, dan sekarang dia udah hilang semenjak putusan MK. Makanya itu saya bayangkan dua hal itu. Jadi kita bayangkan kita mau. Artinya tetap aja tidak ada logika itu sah dan berlaku saat ini ya. Gimana ini Prof? Jelas legalitasnya tidak ada legalitasnya. Mau dilakukan apapun juga tidak ada akibat hukumnya. Wow. Kalau menurut pendapat saya memang yang paling kesatria tanda petik. Siapa yang memutus dia yang mencabut. Ya, contrarius actus. Kalau legowo itu lebih ke ini ya
dan untuk sikap pesantren. Saya menandatangani, tapi ternyata yang mungkin karena jelas ya kelewatan jauhnya ya sudah cabut, saya nyatakan tidak boleh. Jangan-jangan ini disembunyikan karena mau dicabut. Ini husnuzon ini. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi saya percaya itu Iya. masih ada ya. Bahkan sudah diterapkan yang uang, pendanaan, dan penunjukan pejabat. Akan membuat respect dunia luar yang sangat, ada yang dunia hitam pasti yang masih taat pada hukum, itu akan menimbulkan respect. Ya. Kalau itu dicabut, Ya. justru menimbulkan respect. Dan siapa yang rugi? Gak ada yang rugi kok. Kalau itu badan nggak ada, siapa pula yang rugi? Nggak ada yang rugi. Ya, seharusnya bisa lah. Sekarang kita menghitung untung rugi ya. Ya. Nggak ada badan, sekarang juga nggak ada badan juga ngapain? Kalau ada pun akan nanti bermanfaat. A very big question. Ya. Jadi sebetulnya sebenarnya itu nggak apa-apa. Tunda lah 2 tahun lagi. Saya nggak Baru. Masih kan enggak, idenya bagus kok. Diperbaiki 2 tahun lagi, sementara ini ditinggalkan dulu. Tetapi apa? Nggak ada badan juga nggak apa-apa. Kenapa nggak dicabut aja? Itu bukan Saya ingat sesuatu waktu kita harus ada. Saya ingat waktu kita mengatakan hal yang sama terhadap undang-undang cipta kerja. Ya. Kemudian kan kita udah ngomong kan, tunda dulu saja, lakukan perbaikan. Akhirnya pemerintah tidak melakukan dan MK yang melakukan. Nah, skenario ini gimana kalau untuk Perpres ini, Mas? Bisa seperti itu nggak? Nah, bayangan saya seharusnya Seperti itu. cabut lagi kembali, siapkan undang-undangnya, kan ada waktu 2 tahun. Begitu undang-undangnya ada, wajib. Tetapi putusan MK pun ada triggernya, ada yang melaporkan, ada yang minta dibatalkan ke MK. Berarti ini juga perlu ada yang minta membatalkan perpresnya. Kecuali tadi dengan segala keajaiban mereka mencabut sendiri. Ya. Tapi kalau pemerintah Mencabut sendiri ya. dapat hidayah, sadar gitu, Bisa. membatalkan. Alasannya tidak ada urgensi harus ada, tidak ada juga tidak apa-apa. Sementara itu mari dibantu oleh kita semua publik ya, di dalam undang-undang ciptanya diperbaiki, di dalam PP-nya sekaligus diperbaiki. Ini akan menjadi lebih kuat ketika badan itu ada, semua mendukung. Sekarang ini nggak ada yang mendukung, semua mencurigai, tidak ada pun tidak masalah. Ya. Jadi ngapain dipaksakan juga gitu loh, bahasa gampangnya. Iya. Jadi saya sungguh berharap kalau Presiden berbesar hati ya, untuk ya sudah karena tidak penting-penting amat ya, kita tunda dulu saja ya, hanya dicabut untuknya nanti 2 tahun lagi. Setelah jelas posisi hukumnya baru kita buat. Jadi kita bukan dalam posisi lalu tidak perlu ada, Enggak. perlu ada. Tapi mari kita tata dulu bersama-sama itu aja. Jadi mendukung bahwa Bahkan di PP-nya sendiri kan masih bermasalah. masih bermasalah itulah. Jadi kadang-kadang ada yang mengira wah ini kampus ini nggak setuju gitu. Oh, Bukan. Ide bagus, kita harus mendukung, tapi dalam proporsi yang jangan melanggar Hukumnya yang jelas. Nah, kalau Prof ini kita ada waktu untuk memperbaiki. Kalau menurut Prof Maria, seperti apa konsep bank tanah yang bagus kalau nanti pemerintah ingin memperbaiki, misalnya secara substantif ada waktu? Ya, artinya harus jelas ya. Ketika dikatakan bahwa bank tanah itu diciptakan untuk ekonomi yang berkeadilan, itu konsep yang bagus. Bagaimana menerjemahkan ekonomi yang berkeadilan. Itu kan dulu menjadi populer ketika zaman Pak SBY, job dan sebagainya. Itu intinya kan perlakuan proporsional kepada pihak manapun dengan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang posisi tawarnya itu artinya persis seperti keadilan sosial. Wow. Keadilan sosial itu kan siapa? Ya, yang namanya keadilan persis tidak akan pernah sama. Struktur sosial masyarakat nggak bisa dibuat sama. Tetapi bahwa yang ketidakadilan itu bisa diterima ketika mereka yang paling tidak diuntungkan itu masih memperoleh manfaat. Jadi apapun selalu ke masyarakat umum. Kalau masyarakat umum ini kan sudah jelas
Bank tanah itu kan lebih dari investor. Itu yang bagaimana supaya bank tanah itu tidak seperti itu. Artinya tidak hanya untuk investor, tapi tunjukkanlah bahwa ini untuk masyarakat itu juga bisa Artinya PR besarnya adalah menerjemahkan lagi konsep itu, bisa jadi bukan hanya di Perpres tapi sampai ke PP-nya perlu dari undang-undangnya juga. Sebetulnya itu kan bumi, air dan ruang angkasa pasal 33 itu siapa? Itu kan sebesar-besar Kemakmuran rakyat yang menjadi berbahaya bagi saya ketika pengelolaan itu tidak untuk besar-besar kemakmuran rakyat. Karena tanah itu bagian dari bumi. Siapa yang punya? Yang punya itu karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jadi tolong dikelola baik-baik. Untuk siapa? Untuk kemanfaatan kita semua. Jadi selama bank tanah itu ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sesuai pasal 3 itu kan kita dukung kok. Kampus itu singgah dengan semua bahan-bahan kita susun bersama supaya tidak terjadi seperti kemarin. Tidak ada partisipasi publik sama sekali. Tidak ada masalah di mana kita mau berbantah-bantah kalau tidak ada kajiannya, tidak ada tidak ada sumbernya. Iya. Jadi saya kira itu Mbak, kita dukung lah 2 tahun lagi. Tapi 2 tahun lagi. Kita bantu perkuat. Tapi satu isu menarik, nanti Mas Uceng juga boleh komentar, karena ini dibatalkan UCK tapi UUPM masih ada, Prof. Mas Uceng, saya kepikiran bisa nggak kita review ke MA tapi batu ujinya UUPA, karena mungkin konsep di PP-nya Bank Tanah dan Perpres ini tidak sama, tidak sesuai dengan UUPA. Karena kalau uji ke pasal 33 UUD belum bisa nih, nggak ada Perpres diuji ke itu kan, jadi kita uji ke UUPA misalnya. Nah, itu juga undang-undang dasar. UUPA itu terjemah dari ayat 3. Jadi secara tidak langsung, kalau pernah pasal 2 negara menguasai, betulnya tapi levelnya di undang-undang. Bisa saja Mbak. Bahwa konsep itu ketika diterjemahkan seperti itu bisa menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Itu ide yang bagus loh. Tapi apa harus sampai seperti jadi kan harapannya pemerintah sendiri ya, kita semua ikut mendoakan berbesar hati untuk yang sudah makan nggak penting-penting amat ya nggak apa-apa tuh, dana kan sekarang juga belum turun belum diterima nggak apa-apa juga untuk COVID kan sekarang Omikron dan juga barangkali lebih bermanfaat daripada bank tanah yang kita juga belum tahu juntrungannya dan apakah nanti juga bermanfaat kita juga. Wow. Itu sebabnya begini, saya menerjemahkan putusan, walaupun tidak ada putusan MK ya. Ketika MK membatalkan secara bersyarat dengan syarat, salah satu syarat adalah partisipasi. Saya bayangkan sebenarnya ada baiknya pemerintah dan DPR itu memecah undang-undang cipta karya menjadi 11 undang-undang. Clustering kemarin ya. Jadi 11 cluster itu dibuat menjadi 11 undang-undang supaya memenuhi asas partisipasi. Kita bayangkan kalau ada 11 pansus bekerja bersamaan, mendapat aspirasi dan lain sebagainya. Dan di situ barangkali pemerintah bisa first in first. Dari 11 itu mana yang paling cepat yang selesaikan dalam 2 tahun. Misalnya taruh nggak ya, saya nggak tahu. Misalnya tanah. Penuh kepentingan soal ini tanah duluan dari kerja. Dalam 2 tahun itu tanah dikerja dulu. Ada banyak, ada 11 cluster yang bisa diselesaikan. Jadi selesaikan dulu. Cepat gitu. Jadi walaupun semua isi undang-undang cipta kerja mungkin selesai 2 tahun kemudian, tapi paling tidak untuk soal tanah sudah selesai dalam 1 bulan 2 bulan. Misalnya begini. Ya, jadi maksud saya adalah mari berpikir tertib secara konstitusional, tapi juga punya basis, punya basis untuk menyelesaikan problem yang diperintahkan oleh MK. Karena MK mengatakan ini partisipasi, selesaikan secara partisipatif. Kalau memang ada perdebatan dengan buruh, ya sudah, nanti buruhnya dipecah menjadi undang-undang yang berbeda. Kalau memang ini dianggap, nah menurut saya cara berpikir begitu yang penting untuk pengambilan keputusan supaya tidak selalu dibayangkan undang-undang ini pokoknya harus ditolak akhirnya karena buruh nolak, itu kan sekedar itu. Karena klaster yang terkait dalam undang-undang
Cipta kerja. Stakeholder yang terkait dalam undang-undang itu banyak sekali. Betul. Mustahil memintakan semua. Tadi juga masih ada concern juga ketika Mahkamah Konstitusi itu mengamini bahwa yang model jagat campur sari itu masih sulit dipahami. Ya. Waktu pemerintah berpikir, oh kita sudah sering itu undang-undang pemilu, Iya, satu kelas. Ya. Itu 3 undang-undang menjadi satu terus itu mati semua. Ini 78 masih hidup, kecuali yang tidak. Jadi kalau ada apa ya, intuisi membaca itu sebetulnya maka itu sulit juga menerima perubahan baru apa ini campur sari atau campur jagat itu. Jadi usul masuk ceng tadi kembali aja kayak kitab lah. Ya. Mahal gitu. Dan expert untuk ini sudah kita lurus ya. Ya. Nah, ini jadi tidak satu panitia harus kepalanya dibagi Sekian klaster. sepintar-pintar orang juga nggak mungkin lah. Betul. Artinya itu ingin menyamai yang ada di atas lantai saya. Jadi itu kalau masuk akal tadi, udahlah sekarang yang utamanya kerjakan, nggak usah campur sari gitu. Lebih apa ya, lebih visible, tangible ya. Ini juga ya, barangkali masukan ya. Betul. Bisa kita lanjutkan dalam perbincangan khusus mengenai hal ini Pak. Iya. Kita lanjut untuk lain. Baik, terima kasih Prof. Maria dan Mas Uceng, karena kita memang sebetulnya memberi masukan saja ya, dan memang harapannya, kalau tadi ya harapannya pemerintah bisa secara kontrarius actus membatalkan, itu akan lebih bagus ya daripada kemudian ada prosedur hukum yang perlu ditempuh atau apa. Baik, terima kasih sekali lagi. Tentunya masih akan ada seri-seri diskusi berikutnya dari Fakultas Hukum. Saya tutup perbincangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maria, Mas Uceng.